Iya. Insomnia dong. Saya susah tidur. Atau terlalu banyak keresahan? Salah satu. Salah satunya ya. Iya. Tapi nggak bisa dibuka di sini semua ya. Oke sahabat Geraha Kreatif, kembali di podcast kami Geraha Kreatif. Hari ini kami kedatangan narasumber yang butuh diulik banyak. Beliau ini mengabdikan dirinya di masyarakat dan mungkin tidak pernah dilihat oleh sebagian masyarakat, tapi ketika ada keluarganya yang kecelakaan dan sejenisnya membutuhkan darah, pasti beliau ini yang dicari. Selamat datang Pak Haris. Selamat malam. Selamat datang. Oh, selamat datang. Ya. Sambil kopi Pak. Siap. Santai. Pak Haris Zikri Audi. Ya. Ya, kami sebutnya Pak Haris ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak sudah datang ke Geraha Kreatif. Terima kasih. Pak, lagi sibuk apa? Kalau sekarang ini kebetulan saya ini selain sebagai relawan PMI, saya ini sebagai orang media. Ya. Jadi di akhir-akhir bulan ini memang kita lagi sibuk persiapan untuk pengukuhan dan pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Serang, yaitu di kepengurusan Media Online Indonesia. Wih, Media Online Indonesia. Ya. Keren. Jadi kebetulan saya sendiri ditunjuk sebagai sekretaris di pengurusan itu. Siap. Ya, itu secara kebetulan saya juga nggak tahu dari mana Informasinya. Ininya mereka mendapatkan ini saya, kok tiba-tiba saya ditunjuk jadi sekretaris. Jadi makin sibuk dong. Ya, cukup lumayan. Selain di kepengurusan Media Online Indonesia, saya juga sebagai sekretaris di Perkumpulan Wartawan Serang Timur. Oh, ya. Betul. Siap. Berarti Pak Haris ini selain relawan PMI, beliau adalah media. Ya. Orang media lah kira-kira gitu. Betul. Dan kesibukannya luar biasa dong Pak ya. Ya. Begitulah. jadi ya alhamdulillah ke Geraha Kreatif beliau bisa hadir. Pak, terima kasih lah ya. Ya. Pak, tapi kami mau coba ulik ini dulu PMI. Nanti Siap. kami coba ngulik sebagian tentang kegiatan Pak Haris sehari-hari tentang mungkin sebagai orang media lah kira-kira gitu ya. Nah, saya mau tahu Pak, di Jawilan ini kan ada PMI. Mungkin sebagian masyarakat itu nggak tahu Pak. Nah, sejarah terbentuknya PMI itu gimana sih Pak di Jawilan? Kalau boleh cerita. Baik Pak. Jadi sebelum saya cerita masalah keberadaan PMI di Jawilan, saya ingin kilas balik dulu perjalanan saya itu di PMI. Karena ini ada kaitannya. Jadi dulu saya itu sebagai relawan di PMI Kabupaten Serang. Oh, oke. Nah, saya di sana sebagai masuk di dalam korup relawan PMI Kabupaten Serang. Ya. Oke. Nah, di sanalah saya berkecimpung banyak, belajar banyak tentang PMI. Ya. Nah, pada waktu itu kepengurusan PMI di tingkat kecamatan itu mayoritas itu dikelola oleh birokrasi. Oh, oke. Ya. Kenapa saya bilang dikelola oleh birokrasi? Karena waktu itu PMI di kecamatan itu ketuanya biasanya kalau nggak sekretaris kecamatan, kalau nggak kepala puskesmas. Oke, ya puskesmas kecamatan. Iya. Di Jawilan ya? Ya. Oke. Jadi kalau kita di Jawilan artinya kepala puskesmas Jawilan atau sekmat Jawilan. Oh. Itu.
Karena untuk pelindung sendiri itu langsung dari Pak Camat. Itu secara otomatis. Karena itu ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, karena selama saya di relawan, saya kan banyak terjun ke daerah. Iya. Saya banyak terjun ke daerah, saya banyak terjun berkecimpung di kegiatan-kegiatan kecamatan, kegiatan desa. Saya selalu terlibat, baik itu di dalam hal kebencanaan maupun di dalam hal-hal yang lain. Nah, dari tahun 2008 sampai 2012 saya evaluasi, ikut saya pelajarin kenapa sih PMI di kecamatan itu tidak bergerak, bergerak. Betul. Rata-rata vakum. Rata-rata vakum. Mereka terbentuk tapi tidak ada action. Ya, nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan. Itu. Nah, pada waktu itu ada pemilihan ketua PMI kecamatan. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 2013. Ya, jadi pada saat itu kita ada namanya musyawarah daerah. Musyawarah daerah PMI tingkat kecamatan Kabupaten Serang. Nah, waktu itu saya menjadi perwakilan di dalam rapat musyawarah itu. Saya perwakilan dari relawan. Nah, di sanalah ide saya muncul. Sepertinya kepengurusan PMI kecamatan ini tidak bisa dipegang oleh orang birokrasi terus. Iya, karena mereka sibuk. Nah, iya, ini maksudnya PMI kan kegiatan sosial ya, Pak. Betul. Harus ada orang yang menyempatkan diri untuk menggerakkan rodanya kayaknya. Betul. Nah, di sana pada saat rapat, kebetulan waktu itu saya di Komisi B, saya membahas masalah kepengurusan untuk kecamatan. Nah, itu. Tapi Bapak berani banget. Iya, saya termasuk orang yang paling vokal lah. Orang yang paling vokal. Ya, hitungannya berani berarti waktu itu. Saya memberanikan diri itu. Selesai kita musda, ada pemilihan kepengurusan. Nah, pemilihan kepengurusan. Nah, di sana saya mencalonkan diri menjadi pengurus PMI Kecamatan Jawilan. Iya. Bapak inisiatif mencalonkan diri. Betul. Saya sendiri. Oke. Nah, jadi pada waktu itu di Jawilan itu camatnya masih Haji. Masih yang sebelumnya? Ya, Haji Satibi namanya. Oh iya, sebelum Pak ini kan ya? Pak Agus. Sebelum Pak Agus ya? Nah, sebelum Pak Sukirman. Haji Satibi. Dan sekmatnya waktu itu Pak Bambang. Nah, saya menghadap Pak Bambang sama Pak Haji. Terus. Pak Haji, saya bilang saya ingin menjadi ketua PMI Kecamatan Jawilan. Betul. Iya. Itu. Terus. Lantas Pak ini. Tanggapannya gimana itu? Pak Sekmat bilang, memang kamu siap jadi ini ketua PMI Kecamatan? Saya bilang siap. Iya. Alasannya apa kamu kok berani-beraninya kamu jadi ini mengajukan diri sebagai ketua? Iya. Saya bilang, Pak, kalau selamanya kepengurusan PMI ini dipegang oleh orang birokrasi, ya selamanya juga PMI Jawilan tidak akan ada. Tidak akan muncul. Tidak ada PMI kecamatan-kecamatan itu. Iya. Itu. Akhirnya saya langsung ditunjuk. Emang bener berani betul nih Bapak ini nih. Jadi sama Pak Sekmat langsung ditunjuk waktu itu? Iya, saya langsung ditunjuk. Udah, saya dibuat surat ke pengajuan ke kabupaten. Di kabupaten saya langsung di ACC. Nah, di ACC jadi ketua PMI
Kecamatan Jawilan. Waktu itu masa bakti berarti 2013 dong? Iya. 2013 sampai 2015. 2015 ke 2020. Itu pemilihan lagi tuh? Pemilihan lagi. Terus ada yang ngajuin lagi nggak? Saya ngajuin lagi. Saya ngajuin lagi. Nah. Tapi kandidat yang lain, Pak? Nah? Kandidat yang lain ada nggak? Kebetulan nggak ada yang berani kayaknya, Pak, selain Bapak. Saya juga bingung. Karena gini, saya kan di PMI Kabupaten itu saya kan sering lihat-lihat itu. Saya sering ke kantor. Saya tanya di staf markas. Ini mau ada ini pergantian kepengurusan dari kecamatan-kecamatan mana aja yang sudah masuk ini data kepengurusannya. Akhirnya saya dibilang dari ini di kabupaten, udah Jawilan Pak Haris lagi aja lah, tuanya gitu. Jadi udah auto Pak Haris lah ya. Iya. Oke. Nah, berarti pelopornya waktu itu Pak Sekmat dong jelas. Iya, betul. Ya, habis Pak Camat mah pasti ya udah otomatis jadi pelindung ya. Pelindung. Oh, nah berarti waktu itu pelopornya selain Pak Sekmat, Pak Camat, Pak Aris, siapa lagi Pak? Ibu Haji Imas. Ibu Haji Imas, ya. Yang puskesmas, ya. Puskesmas Jawilan. Ya. Jadi waktu itu Pak Bambang bilang ke saya, ketuanya Kang Haris saja kata dia. Nanti wakil ketuanya Bu Haji Imas. Nah, oke. Jadi kita berjalan itu. Oke, nah berarti kalau gitu Pak, respon dari kecamatan gimana secara keseluruhan? Ini kan berarti ada pengambil alihan fungsi. Betul. Oleh pihak luar. Iya. Bukan kudeta bahasanya ya. Gimana respon dari kecamatan, dari pihak kecamatan lah? Dengan adanya Bapak sebagai ketua PMI Jawilan. Waktu itu saya sebagai ketua. Lantas saya dikasih masukan oleh Pak Sekmat, Pak Bambang, Kang Haris coba cari untuk kepengurusan selain ketua dan wakil ketua ada pengurusan-pengurusan lain. Nah, saya melibatkan beberapa orang yang dekat lah dengan saya, yang saya tahu. Nah, salah satunya itu Mas No. Oh ya, Mas. Jadi Sutrisno dari tenaga guru pendidikan, terus saya masukkan Pak Ade, guru juga. Oh ya. Pak Dede. Pak Dede. Guru juga. Terus saya masukkan juga Kang Usup sebagai ketua KONI. Oh. Okay. Nah, tapi dia masuk dalam kepengurusan PMI. Tuh. Jadi kita waktu itu 7 personal. Ya. Termasuk Pak Subai, Kepala Desa Junti itu saya masukkan juga. Jadi pengurusan. Jadi sekretariatnya 8 orang berarti? 7 orang 8 orang? 7 orang ya? 7. Waktu itu. Termasuk ketua? Iya. Nah, lantas karena kita kan nggak punya sekretariat waktu itu. Saya bikin surat pengajuan ke Pak Camat. Saya buat surat pengajuan ke Pak Camat, saya tembuskan ke PMI Provinsi, Kabupaten, saya tembus, selain ini surat untuk kantor, untuk markas, saya juga mengajukan perlengkapan untuk kantor. Oke. Nah, akhirnya terus gimana tuh? Saya difasilitasi oleh kecamatan. Dikasihlah kami waktu itu kantor. Oh, jadi akhirnya PMI waktu itu punya kantor? Iya. Yang tadinya cuma hanya badan doang? Iya. Nggak, kantornya berarti nyatu sama kecamatan dong? Iya. Nah, jadi kita punya kantor, yaitu kantor yang kita tempatin sekarang ini kantornya PMI dari awal pengajuan saya itu. Oh, yang di samping KUA terus samping PKK pemadam kebakaran di belakang. Oh, di belakang ya. Kalau posisinya sekarang. Oke. Oh, jadi itu 2013 itu 2013 atau
Tahun berikutnya? 2015 pengajuan saya itu. Iya. Jadi waktu 2013 kita belum punya apa-apa. Baru punya orangnya aja nih. Baru punya orangnya saja. Aduh, oke. 2015 saya terpilih lagi pengurus, makanya saya ajukan kantor dan fasilitas. Akhirnya kita dipenuhin sampai papan nama segala macam itu kita dikirim dari kabupaten, Pak. Oke, jadi responnya juga bagus ya? Ya, jadi dikirim meja kerja itu 2 unit, paling kabinet, lantas kita dikirim itu kursi tamu, semua komplit. Nah, perjalanan waktu timbullah ada satu kecemburuan sosial. Nah, itu maksud saya, baru mau saya tanya, Pak. Nah, gimana akhirnya, Pak, itu? Nah, tentang kecemburuan sosial yang terjadi setelah PMI. Nah, ini kan disupport betul. betul. Gimana? Apa ya namanya? Nah, jadi waktu itu saya sudah punya kantor. Markasnya besar PMI kan, luas. Ya, dari internal luar lah, bukan dari kita PMI ya, dari teman-teman organisasi lain. Betul. Timbullah rasa cemburu. Ada gejolakan sosial tuh. Ada gejolak sosial. Oke. Nah, pertama kali muncul dari PKH. PKH nih. Iya. Pendamping PKH ribut dong. Iya. Mereka nggak punya kantor. Jadi melalui Mas No, sekretaris saya, ketemu dengan saya. Bang, minjam kunci, alasannya minjam kunci. Ya. Terus. Ya. Saya bilang silakan. Ya, silakan aja pakai. Saya kasih kunci. Nah, seminggu kemudian Mas No bilang sama saya, Bang, itu kantor dibagi 2 aja. Nah, itu. Ya kan? Kok dibagi 2 kenapa? Iya. Saya bilang mau dibagi 2 untuk siapa lagi? Itu katanya PKH mau pengen nempatin di sana juga. Oh. Nah. Saya berpikir begini aja lah. Udahlah, nggak apa-apa kita bareng-bareng aja. Yang penting kita sama-sama menjaga etika lah. Ya, nggak apa-apa. Sebelahnya PKH, sebelahnya PMI. Ya. Akhirnya oke itu. Nah, seminggu kemudian muncul lagi Gejolakan lain. gejolak lain. Muncul dari ketua Karang Taruna kecamatan. Oh. Nah, itu repot betul ya. iya. Nanti ngantor di Geraha Kreatif aja berarti. Itu tuh. Lumayan banyak gejolaknya berarti Betul. terjadi. Nah, akhirnya karena kunci sudah saya nggak pegang, sudah saya serahkan di sekretaris, ditempatinlah di ruangan itu 3 organisasi. PKH, PMI, dan ketua Karang Taruna kecamatan. Nah, itu karena situasi sudah tidak menyaman, ya nggak akan kondusif. nggak nyaman, saya di sana. Sebesar apa sih ruangannya? Kan nggak begitu gede pasti. Ya, kalaupun seandainya ini tidak gede, tapi kalau bisa-bisa kita berbagi ini, ya, mungkin kan nggak masalah lah ya. Nggak akan kondusif lah, Pak. Betul. Terus akhirnya gimana dong? Akhirnya saya dibilang mundur sih enggak. Dibilang mundur enggak, cuman saya udahlah, saya nggak usah ngantor di sana. Iya, karena saya punya prinsipnya begini, yang namanya relawan, tanpa kantor saya bisa bekerja kok. Setuju. Iya, saya bisa bekerja. Toh dia juga kantor juga, ya pelengkap aja ya. Iya. Satu, yang kedua, teman-teman saya sebagai pengurus, mereka juga tidak ada respon mendukung. Ya kan? Oke. Jadi tidak ada rasa memilih IPMI. Ya udah. Akhirnya
saya berjalan sendiri. Oke. Ya, saya berjalan sendiri. Saya bekerja sama dengan teman-teman saya yang relawan. Saya bikin kegiatan-kegiatan di luar. Tapi selalu yang saya bawa di situ PMI Kecamatan Jawilan. Itu. Keren. Oke. Itu sejarah terbentuknya PMI di Jawilan. Tapi ngeri juga sih Pak perjuangan saya pikir. Saya mau nanya berikutnya ke kegiatan. Saya lanjut kegiatan ya Pak ya. Akhirnya polemik itu nggak sampai hari ini kan Pak? Ya untuk sekarang sih sementara. Ini baru sementara. Karena saya belum tahu ini ke depan. Oke. Jadi kalau untuk periode yang sekarang, ya kita fasilitas kantor sudah ada, udah dibilang aman lah sekarang. Cuman yang masih menjadi kendala dalam hal rasa memiliki dan rasa jiwa kita untuk membangun PMI itu masih belum besar. Belum besar. Oke. Karena gini, rata-rata orang ketika gabung itu berpikirnya selalu yang saya tangkap itu bahasanya ada uangnya nggak? Ada honornya nggak? Ada honornya nggak? Wah repot banget. Nah itu. Ya. Iyalah karena nggak apa ya? Itu yang jadi beban itu. Ya. Karena kegiatan sosial sih, jadi orang juga nggak akan ada yang melirik sepertinya. Kecuali kalau memang orang yang udah tahu lah ya, udah pernah merasakan dibantu oleh PMI. Nah, kayaknya itu udah ya udahlah, gua pasti akan bantu PMI lah kira-kira gitu ya. Nah, berarti Pak nih, dalam kegiatan PMI sendiri pernah nggak sih ngelibatin PMR Palang Merah Remaja ya di sekolah-sekolah gitu? Pernah ada kegiatannya nggak di Jawilan kayak gitu-gitu Pak? Jadi kalau untuk PMR kita memang ada pembinaan. Karena ini satu kendala juga. Karena kegiatan PMI di Kecamatan Jawilan itu tidak nampak, tidak kelihatan. Akhirnya PMR itu sendiri dia sepertinya kemana kita harus bergabung. Oke. Nah, karena di kecamatan sendiri nggak kelihatan. Nah, pengurusnya siapa-siapanya nggak tahu. Jadi akhirnya mereka nginduknya ke PMI Kabupaten. Dan diambil alih oleh PMI Kabupaten. Baik dalam pembinaan maupun dalam hal pelatihan-pelatihan semua kabupaten. Nah, memang ada rencana sih untuk sekarang ini. Saya karena terbentur adanya COVID, satu, yang kedua juga pemahaman teman-teman di pengurus juga belum mengerti sejauh ke sana. Akhirnya sekarang kita belum bisa untuk membina dari PMR itu sendiri. Tapi sudah ada rencana PMR itu nanti akan kita arahkan ke PMI Kecamatan. Karena lebih enak kan? Betul. Dan koordinasi juga lebih dekat kan? Ya, itu. Jadi boleh diumumkan nih Pak ya buat teman-teman di SD, SMP, SMA SMK. gitu ya. SMA ya? SMP, SMA. Oke. PMR di sekolah-sekolah silakan berkoordinasi dengan PMI Kecamatan Jawilan. Oke. Ini ketuanya Pak Haris langsung. Gitu ya Pak ya. Nah, sebetulnya Pak berikutnya nih dalam terakhir ini Pak, kegiatan apa sih yang dilakukan oleh PMI Jawilan? Mungkin setahun terakhir lah ya, 1-2 tahun terakhir lah ya, yang sudah dilakukan, yang udah pernah dilakukan selama Bapak menjabat setahun 2 tahun terakhir. Jadi kegiatan kita untuk di PMI Jawilan itu yang paling menonjol itu
kemarin-kemarin itu di bidang kebencanaan. Di bidang kebencanaan. Nah, bidang kebencanaan, terus di bidang UDD, unit donor darah. Unit donor darah, kalau untuk di donor darah itu saya sudah mulai dari begitu kepengurusan 2015, saya ada kontak dengan Pak Saragi waktu itu, beliau menjabat sebagai HRD di PT CBA. Yang di sini. Jadi saya diundang di perusahaan CBA, Pak, kita mau ngadakan kegiatan donor darah. Bagaimana caranya dan apa saja yang perlu kita siapkan. Nah, saya berkoordinasi dengan PMI Kabupaten. Akhirnya itu kita siapkan semua fasilitas dari kita. Untuk pertama kali donor darah di CBA itu kita yang memfasilitasi. CBA ini? Iya. Kawasan ini? Iya. Boleh. Mungkin kalau sekarang Pak Saragi sama Pak itu sudah nggak ada. Kayaknya sudah resign lah. Udah pensiun atau udah pindah? Udah pindah. Sekarang Pak Nur. Jadi dari pertama kali kita mengadakan donor darah di CBA itu sampai 8 kali putaran sampai sekarang sudah 8 kali. Keren. Cuman saya tidak pernah tampil lagi. Udah autopilot ya. Nah, setelah mereka berjalan, saya tinggal. Saya hanya memfasilitasi waktu awal saja. Jadi waktu awal-awal itu saya bawa tenda, kursi dari PMI Kabupaten saya bawa. Saya siapkan semua. Di lapangan kita dulu. Nah, setelah berjalan hanya 2 kali lah saya. Pertama, kedua, ketiga saya hadir. Saya lihat udah berjalan, ya sudah. Nggak perlu lagi. Udah autopilot lah ya itu, ya. Udah bisa ditinggalin. Udah bisa ditinggal. Akhirnya saya mengembangkan kegiatan lain. Saya ngadakan sunatan massal. Ya. Tahan dulu. Sunatan massal di mana? Saya mau sunat lagi nih. Sunatan massal di kecamatan, Pak? Iya. Jadi waktu itu saya bekerja sama dengan Baposta. Apa itu, Pak? Baposta itu relawan juga. Teman-teman saya dari relawan. Kita ngadakan sunatan massal. Karena sunatan massal itu kita butuh dana besar, beda dengan donor darah. Kalau donor darah itu ya nggak seberapa lah. Kalau sunatan massal lumayan karena mulai dari tim medis, fasilitas tempat, terus nanti bingkisan-bingkisan yang harus kita berikan kepada peserta. Bengkong ya? Ya, dia kan pakai ini dong, tim medis susu. Akhirnya saya pakai bendera PMI Jawilan, bekerja sama dengan Baposta, saya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Keren. Itu. Keren. Ini aman nih. Jadi sampai ke sunatan massal. Iya. Nah, saya tertarik untuk donor darah karena saya merasakan 2 kali donor darah di Jawilan. Dari sekian lama donor darah, kemudian saya diajak lagi, katanya mau donor darah di Jawilan. Oke, ayo kita ikut. 2 kali terakhir kemarin di kecamatan juga ya, Pak? Iya. Nah, sebetulnya Pak, manfaat donor darah itu apa sih, Pak? Boleh nggak diceritain sama sahabat Geraha Kreatif? Tentu dong. Karena kan ini perlu kita sampaikan juga. Jadi secara kemanusiaan donor darah itu sangat membantu sekali, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Dalam keadaan sakit rata-rata banyak yang membutuhkan darah. Nah, tentu ini kita bicara kemanusiaan. Itu yang pertama. Jadi sangat membantu sekali.
Nah, di samping itu donor darah itu untuk kesehatan. Jadi donor darah itu kenapa dilakukan per 3 bulan sekali? Karena dengan adanya kita diambil darah, artinya darah kita itu akan melakukan sirkulasi. Ya, regenerasi darah baru ya. Darah baru. Nah, itu sebenarnya bagus sekali kalau kita sering melakukan donor darah. Kalau yang sudah sering melakukan itu, mereka merasakan dampak dari donor darah itu luar biasa untuk kesehatan. Saya sendiri kan kemarin terakhir donor darah itu Pak, lagi 2 kali saya donor darah jaminan lagi puasa posisinya. Malam itu tidur nyenyak banget. Itu ya. Kayak nggak ada beban gitu. Padahal bebannya banyak. Oh iya. Dari sisi kemanusiaan ya kita bisa nolongin orang. Betul. Gitu ya. Dengan darah yang kita donorkan. Dari sisi kesehatan itu sangat bagus. Sangat bagus untuk kesehatan. Dan teman-teman, ini dari Ketua PMI Kecamatan Jawilan yang mau donor darah, silakan. Gitu ya. Nah, lanjut Pak. Sepertinya tingkat minat dari pendonor di Kecamatan Jawilan Pak, itu gimana? Rame nggak peminatnya? Saya sangat bersyukur karena di akhir-akhir ini minat pendonor darah itu responnya sangat luar biasa. Sekarang ini. Tapi kalau untuk dulu kita sulit untuk mengajak orang untuk berdonor darah. Apalagi untuk di kampung-kampung. Ya. Nah, tapi dengan adanya 2 kali kita mencoba. Ya, terakhir kemarin tuh gimana? Ya. Ternyata responnya cukup luar biasa. Positif ya. Ya, karena gini, pendonor yang kemarin itu rata-rata dari karyawan. Nah, itu. Tapi kalau untuk masyarakat sendiri masih sekian persen lah. Masih sedikit. Tapi karena kita banyak pendonor dari karyawan, jadi kemarin 2 kali kita melakukan donor darah itu hasilnya pun lumayan. Sukses ya Pak ya? Sukses. Dari target terpenuhi semua nggak? Secara target sebenarnya kita terpenuhi. Cuman di sini ada satu keterbatasan. Sifatnya donor darah itu tidak boleh melebihi 5 jam di luar. Nah, makanya kita kemarin sudah menyiapkan pendonor itu 172 peserta. Kemarin yang terakhir. Oke. 172 peserta. Tapi yang bisa diambil darahnya itu hanya 77. Itu yang darahnya yang bisa kita ambil. Sisanya ada yang karena trombositnya kurang, ada pH-nya juga nggak bisa. Akhirnya ada beberapa, ada 20 sekian lah yang tidak bisa kita ambil. Sayang ya. Nah, lantas waktunya itu hanya 5 jam. Jadi jam 2 kantong-kantong darah itu harus kita segera bawa ke UDD untuk dilakukan proses. Bila mana lewat dari 5 jam, darah itu akan menjadi mubazir. Iya, udah nggak kepake lagi ya. Nggak bisa kepake. Ada aturannya juga. Ada aturannya. Ya, makanya di situ. Nah, berarti Pak, dalam waktu dekat ini kan rencana mau digerak kreatif nih. Gimana Pak persiapannya? Betul sekali. Jadi kemarin saya sudah ngobrol dengan ketua bidang 1. Kebetulan yang membidangin ini kan adalah Pak Anton. Nah, jadi saya sudah berkoordinasi kemarin, bahkan rencana kita itu kemarin hari Sabtu mau pertemuan di Geraha jam 10. Ya. Karena saya ada kesibukan, saya berangkat ke Serang, makanya akhirnya kita tidak bisa hadir di Geraha hari Sabtu. Nah, memang rencana kita sebelum bulan puasa kita mau mengadakan donor darah lagi, tapi bukan berarti yang sudah kemarin. Kita ganti lagi orang. Diganti orang. Oke. Kita ganti orang.
Nah kalau yang kemarin itu sudah belum bisa diambil karena belum mencapai waktu 2 bulan. Iya. Nah, gini Pak, aku pikir kan di Jawilan ini banyak pabrik kayaknya. Betul. Kayaknya kan nggak mungkin harus 3 bulan ya Pak. Betul. 3 bulan tuh kayak sayang aja ya. Maksudnya kelamaan. Kemarin sempat aku juga di jalan. 3 bulan sekali, ini sayang banget. Padahal kebutuhan darah tinggi ya Pak ya? Oh luar biasa. Iya kan? Iya. Kalau satu pabrik, tiap minggu satu pabrik kayaknya itu yang lebih bagus sebenarnya. Itu yang lebih apakah bagus. Itu ide gila atau kira-kira gimana Pak? Sebenarnya bukan ide gila sih. Jadi kalau kita mau berbuat itu sebenarnya nggak harus ini kan. Jadi masif aja setiap pabrik itu kan. Nah kemarin saya sempat berbincang-bincang hari Kamis. Oke. Hari Kamis saya ketemu dengan HRD-nya PT IMCP sama PT Budi Teksindo. Saya ngobrol sama beliau-beliau. Saya mau mengajak supaya di kawasan Budi Teksindo itu kita adakan donor darah. Nah, jadi per kelompok rencana saya. Jadi 5 PT atau ada berapa PT di Budi Teksindo itu kita adakan kegiatan donor darah. Nah, keren. Itu rencana. Keren. Semoga terlaksana ya Pak Ketua ya. Insya Allah. Oh, mantap. Karena kalau Geraha Kreatif kan siklus 3 bulanan ya. Ya. Jadi masuknya kalau Geraha Kreatif itu jadwal 3 bulanan ya masuk ke Geraha Kreatif. Ya kalau dilihat di Jawilan sendiri kan, Jawilan, Cikande juga ada sendiri ya Pak? Ada sendiri ya? Ada. Oke, berarti Jawilan banyak juga kan pabrik-pabrik dan kawasan juga di Jawilan. Oke, mantap nih. Gini Pak, ketika masyarakat Jawilan ada yang membutuhkan darah nih. Nah, gimana prosesnya Pak? Apakah harus minta ke PMI Jawilan atau gimana prosesnya sebetulnya? Oke. Ini yang perlu saya jelaskan. Karena terus terang saja, saya itu satu hari itu bisa menerima telepon terkait dengan permohonan darah itu sampai 10 orang satu hari yang menghubungi saya untuk minta darah. Nah ini. Terus. Jadi begini prosedurnya untuk donor darah itu. Seperti yang kita lakukan pendonoran darah itu bukan berarti darah itu ada di PMI Jawilan. Atau darah itu ada di PMI Kabupaten, tidak. Jadi darah itu diambil, dikelola di UDD, Unit Donor Darah Kabupaten Serang. Nah, di unit UDD itu semuanya sudah dalam tahap pesanan-pesanan dari rumah sakit. Jadi contoh Kak, seperti kita kemarin saya sempat juga itu menerima telepon, Pak, kemarin kok barusan Jawilan donor darah banyak, kok darahnya udah habis. Dikemanain darah itu? Dijual atau apa? Nah itu ada yang bahasa seperti itu. Ini sebenarnya bukan di kita jual atau bukan kita ini, bukan. Darah itu dikelola oleh unit donor darah. Setelah selesai proses, yang ngantri itu udah dari beberapa rumah sakit. Jadi udah waiting list di rumah sakit. Ada yang donor ya udah. Didistribusikan ke yang waiting list. Ya. Kadang-kadang satu hari itu, hari ini kita donor, hari ini pun habis. Iya. Ya, karena bukan darah itu sudah nyebar. Iya. Karena yang waiting list sudah banyak banget. Sudah banyak. Makanya harus yang donor darah juga harus banyak. Nah, setiap hari itu ada yang donor darah, tapi setiap hari juga habis darah itu. Makanya saya sarankan kepada masyarakat yang mau mendonor, yang butuh darah harus membawa keluarga, teman, saudara yang siap untuk
donorkan darahnya. Oh, jadi nyambung ke berikutnya nih. Ada kasus juga salah satu warga yang meminta bantuan PMI, tapi pihak PMI meminta darah tersebut dan katanya bawa salah satu keluarganya. Betul. Oke, itu betul ya? Betul. Oh, itu legal berarti? Maksudnya itu memang rekomendasi dari PMI sendiri. Betul. Ya, Pak ya? Oh, nah, jadi kemarin juga ada beberapa dari Jawilan menghubungin saya, Pak, saya mau minta darah, saya bilang bawa keluarga. Jadi begini loh, Pak. Di UDD itu mungkin ada stok atau tidak ada stok. Nah, makanya saya setiap ini ada informasi dari UDD, stok darah kita sekian, saya kirim. Saya kirim supaya tahu bahwa stok darah kita ada. Nah, artinya begini. Ketika kita bawa saudara atau teman kita, kan darah itu begitu diambil tidak bisa langsung diproses. Betul. Harus melalui proses dulu. Iyalah. Baru bisa dipakai. Betul. Nah, di UDD ada stok darah nih. Oh. Nah, jadi begitu kita bawa darah kita didonor, darah yang ada di unit dikeluarkan. Untuk mengganti darah yang keluar tadi. Oke. Jadi ya makanya tadi ada pertanyaannya mau golongan darah apapun. Iya. Yang penting untuk pengganti. Darah. Jadi barter lah istilahnya. Ya, barter. Jadi kita artinya di situ kita sudah membantu PMI. Tapi kalau kita tiba-tiba datang ke PMI minta darah, pasti nggak ada stok. Itu yakin itu stok udah habis. Iya. Tapi dengan adanya dia bawa darah ini diproses, darah yang ada bisa kita pakai keluarkan. Oke. Artinya kan take and give. Nah, take and give lo beri gua kasih. Itu. Oke. Nah, ada yang perlu saya tambahkan juga di sini. Banyak sekali yang saya dengar itu. Ini saya bicara sebagai PMI ya. Nah, ada katanya, wah darah di PMI itu diperjualbelikan. Nah, baru mau saya tanya nih Pak. Langsung. Ya terus lanjut jawab Pak. Jadi ini perlu saya luruskan. Di PMI itu tidak ada yang namanya jual beli darah. Ya, darah itu tidak kita perjualbelikan. Yang ada hanya pergantian alat. Nah, pergantian alat seperti jarum suntik, terus itu selang, terus itu tabu. Tabu itu maksudnya kantongnya itu. Kantong. Nah, itu harganya sangat mahal. Iya, karena Indonesia juga belum bisa bikin katanya. Nah, itu. Iya kan ya? Kita impor loh. Ya, kita impor benar. Impor. Saya tahunya impor itu. Impor barang-barang itu kita impor. Terus PMI sendiri itu tidak ada dana subsidi dari pemerintah untuk beli kantong itu. Oh iya benar. Nah makanya kan uang yang katanya itu perjualbelikan itu salah. Sebenarnya tidak ada jual beli. Di situ hanya uang pergantian. Iya untuk nyimpen darah. Iya. Iya. Karena darah itu nggak sembarangan kantongnya. Iya lah Pak. Khusus dia. Kalau Dracula tinggal jadi pergantian kantong. Jadi memang tidak ada jual beli lah ya. Tidak ada, tidak siap, ada. Siap. Adapun rupiah yang dikeluarkan itu untuk menggantikan alat yang kita pakai. Okay. Karena alat itu sifatnya habis buang. Betul. Nggak bisa kita pakai lagi, kita cuci, kita pakai nggak bisa. Iya, oke. Itu. Ya apa nggak mungkin darah. Nah, itu. bisa. Jadi ini informasi kepada masyarakat yang supaya memahami bahwa PMI itu tidak pernah ada jual beli darah, yang ada pergantian alat. Untuk darah tersebut. Oke, betul. Ya kembali ke orangnya lagi kan. Betul. Iya. Nah. Oke, Pak, saya mau pertanyaan cepat. Siap. Pak Haris harus bisa jawab cepat sebelum saya melanjutkan pertanyaan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak jawab. Biasanya, kurang tidur apa banyak tidur? Kurang tidur. Kenapa Pak? Kan lebih enak banyak tidur.
Saya susah tidur kalau malam. Oh ya? Iya. Insomnia dong. Saya susah tidur. Atau terlalu banyak keresahan? Salah satu. Salah satunya ya. Iya. Tapi nggak bisa dibuka di sini semua ya. Saya mau ngorek PMI dulu deh. Habis itu nanti ngorek masalah ininya, medianya. Siap. Kopi apa soda? Saya sebenarnya kopi kurang, soda juga enggak. Sebenarnya air putih. Oh, oke. Air putih. Air putih ya. Ya. Kaya sakit atau miskin sehat? Kalau saya sehat sih. Miskin sehat. Iya. Miskin sehat. Kalau bisa sih jangan. Kalau bisa jangan miskin. Kalau Tapi bisa sehat tapi kaya gitu. Ya. Itu. Bisa aja nih pertanyaannya dimodifikasi, jawabnya dimodifikasi. Donor di Geraha atau di tempat lain? Geraha. Nanti berarti ya siklus 3 bulanan. Nyuntik apa disuntik? Kalau enak sih disuntik. Oke, Pak. Pertanyaan berikutnya, pola hidup sehat menurut Pak Aris? Pola hidup sehat, kalau menurut saya itu satu, istirahat yang banyak, tidur teratur, makan teratur. Pola makan nggak teratur ya? Ya. Pola tidur diatur, pola makan diatur, pola makan diatur. Pola istirahat juga diatur lah ya? Diatur. Kalau kebanyakan istirahat, nggak kerja-kerja. Nah, Nah, pernah nggak sih Pak sebelumnya PMI Kecamatan Jaya Udah melakukan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat tentang hidup sehat? untuk sementara belum. Belum. Kenapa sampai belum terjadi itu? Karena ya keterbatasan personal. Jadi kita ini untuk melakukan itu kan perlu ada beberapa personal yang memang siap. Iya. Sementara ini kan pengurus PMI itu rata-rata punya kesibukan lain. Oke. Itu makanya kita belum bisa untuk melakukan edukasi ke sana. Oke. Nah, tadinya kita kan berharap untuk sibat ini segera ada. Nah, jadi kemarin di awal-awal Januari itu kita sudah merencanakan, memprogramkan untuk merekrut sibat. Apa itu Pak? Nah, sibat itu siaga bencana berbasis masyarakat. Jadi kita ajak masyarakat untuk bergabung di PMI. Oke. Jadi relawan PMI. Nah, itu kita ambil dari 10 orang per desa. Oke. Nah, disitulah fungsinya nanti orang-orang yang ada di sibat itu memberikan bersosialisasi ke masyarakat, merasakan desanya. Oke. Cuman sampai hari ini belum terbentuk. Satu pun dari desa belum ada yang mengirim. Alhamdulillah itu ya. Ya. Alhamdulillah. Iya. Berarti tapi Pak ada loh di Jawa kan Himaja itu bisa digandeng juga. Untuk sementara Himaja bisa kita ini kan, kita ajak bekerja sama. Ya sebenarnya bisa Pak, sekarang ini kan ada PMR. Nah, karena situasi COVID ini mungkin makanya belum bisa bergerak ke sana. Iya. Bisa dari anak-anak PMR yang tingkat SLTA kan, mereka kan sudah punya lebih dewasa juga. Dewasa, cara penyampaian juga mungkin bisa. Apalagi kalau anak-anak Himaja. Karena untuk sekarang ini kan kita memang belum ada kolaborasi ke sana, tapi ada arahnya ke sana ada. Bisa ke sana. Oke. Kalau lebih baik itu kan sebenarnya untuk di Geraha Kreatif ini yang lebih bagus. Iya kan, melalui mensosnya. Bisa. Ini kan jadi salah satu media untuk mengedukasi masyarakat kan ya? Iya. Siap. Itu. Jadi makanya kami terima kasih banyak nih Pak Aris sudah mau datang, udah mau nyempatkan waktu lah ya Pak ya. Nah, berikutnya Pak, apa sih Pak yang menyebabkan pendonor kan kemarin sempat, tadi kan Bapak bilang ada 20 pendonor yang nggak bisa diambil darahnya dari sekian banyak pendonor. Nah, itu apa solusinya biasanya Pak? Jadi gimana Pak?
Jadi begini, mereka yang tidak bisa diambil itu ada beberapa faktor penyebab. Satu misalkan karena pH-nya rendah. Biasanya gara-gara apa itu? pH rendah itu disebabkan mungkin kurang tidur. Oh, begadang. Nah, terus ada faktor lain, misalkan dia terlalu banyak pikiran atau gimana, stres lah istilahnya. Stres. Bukan berarti stres ini bukan. Bukan stres gila ya. Ya, jadi pikirannya lah agak kurang ini. Banyak pikiran. Ya, yang kedua itu trombosit. Nah, trombositnya rendah atau trombositnya tinggi. Itu kolesterol. Kolesterol. Nah, itu juga nggak bisa diambil. Nah, darah tinggi juga nggak bisa diambil. Malah darah tinggi bisa Iya, diambil, Pak? makanya kan itu kan ada cek golongan darah, tensi darah. Pada saat kita mau melakukan pengambilan darah, itu kan harus ada tensi dulu, dicek segala macam dulu. Makanya ketika mau donor darah itu kita sarankan untuk istirahat. Minum air yang banyak. Supaya pada saat diambil darah nanti darahnya bagus. Jadi solusinya sebelum donor darah ya lakukan treatment tadi, tidur cukup, minum yang banyak, gitu ya, istirahat cukup. Ya bodohnya saya Pak, gini Pak. Kayaknya kalau darah tinggi itu bisa didonor ke darahnya sebagian. Tidak bisa. Ini saya. Nah, tips untuk para pendonor supaya nggak takut jarum Pak. Karena selama ini kan mungkin bagi pendonor pemula kayaknya, aduh takut deh saya jarum gitu. Tips lah Pak lah. Jadi sebenarnya gini sih, tergantung niat saja. Sebenarnya apa yang kita takutkan untuk pengambilan darah itu? Kan jarumnya gede Pak. Enggak juga. Enggak. Sama dengan ini kalau infus gimana sih? Oh iya, infus sama jarum infus sama. Itu dia sama kayak jarum infus ya? Iya. Jarum infus itu sama. Nah, jadi kalau tipnya di niat loh Pak. Kalau niat kita untuk menolong orang, insya Allah rasa keraguan, rasa ketakutan itu akan hilang. Iya. Niatkan untuk membantu orang. Ya karena tadi tes darah itu ya berfungsi untuk orang banyak membutuhkan. Iya, itu aja. Ya. Kita mau sodakoh uang? Nggak ada. Belum ada ya. Mau sodakoh tenaga ya nggak besar-besar banget. Kerja kita sodakoh darah aja gitu. Sodakoh darah. Kan lebih banyak manfaatnya itu. Iya. Jadi diniatkan sodakoh. Misalkan gini nih. Coba kalau seandainya pasti akan menimbulkan satu penyesalan dulu Pak. Misalkan ini, ada saudara kita butuh darah. Karena kita takut tadi hanya karena jarum, kita takut akhirnya mendonorkan darah, meninggal dia. Menjadi penyesalan nggak seumur hidup. Iya. Di situ aja. Ilustrasinya segitu aja mungkin. Iya. Resiko yang Oke. Itu teman-teman. Jadi niatkan mensodakohkan darahnya melalui donor darah. Makanya, jarum itu satu ketakutannya kecil. Ya. Nggak ada apa-apanya dari nyawa. Dari nyawa. Makanya di PMI itu kalau saya punya mutunya begini, sedekah akhirat, investasi akhirat. Kalau sudah kita bicara ke sana, insya Allah tidak ada beban. Iya. Semuanya jadi ringan, Pak. Iya sih, kalau udah ngomongin akhirat, aduh, nih kalau Pak Aris udah jagonya nih. Pak, statement penutup untuk teman-teman untuk masyarakat dari PMI, kira-kira gitu. Silakan. Untuk teman-teman semua yang ingin menjadi relawan di PMI, kami sangat berharap, karena tujuan kita di PMI itu bukan semata-mata untuk mencari uang. Nah, tujuan kita di PMI itu adalah untuk beribadah. Nah, jadi kalau kita belum bisa berbuat banyak, apa salahnya kita gabung di PMI?
Ya. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Itu obrolan kami dengan Ketua PMI Kecamatan Jawilan. Silahkan ambil yang positifnya. Kalau memang tidak positif menurut teman-teman, ya jangan diambil. Oke? Ya, silahkan kalau mau jadi relawan PMI di Kecamatan Jawilan, sangat terbuka sekali Ketua PMI-nya dengan relawan anak muda khususnya. Gitu Pak ya. Stay tune di channel Geraha Kreatif. Pak Aris, terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan.